Assalamualaikum, kali ini saya akan berbagi resep cara membuat klepon. Klepon ini namanya kalau di daerah Jawa, tapi kalau di daerah Sulawesi ini namanya onde-onde. Oke, jadi ini untuk bahan-bahan yang saya gunakan sangat sederhana tanpa menggunakan air kapur sirih dan juga air santan. Namun ini hanya menggunakan 3 bahan saja sudah jadi onde-onde atau klepon yang empuk seperti ini dan juga kenyal-kenyal saat digigit. Untuk teksturnya kurang lebih sama dengan mochi. Itu yang bisa saya berikan gambaran karena ini untuk rasanya memang sangat kenyal. Untuk bahan-bahan yang saya gunakan dan cara pembuatannya seperti apa agar tidak gagal, pastikan nonton video ini sampai habis. Pertama, sediakan setengah kilo atau 500 gram tepung ketan putih. Saya gunakan yang merek Rose Brand ini, tapi bebas ya, boleh menggunakan merek apapun itu. Berikutnya, sediakan air juga sebanyak 350 ml, tapi ini nanti tidak diturunkan semua, hanya sebagian secukupnya saja. Lalu, berikan garam, tambahkan ke dalam tepung tadi, yaitu sebanyak setengah sendok teh. Selanjutnya tambahkan air secara bertahap sambil diaduk-aduk. Nah, ini untuk airnya yang sebanyak 350 ml tadi itu tidak ditambahkan semua, hanya secukupnya saja. Oleh sebab itu cara menuangkannya harus secara perlahan dan bertahap sambil diaduk-aduk rata seperti ini. Jika adonannya sudah mulai terasa tidak lengket di tangan seperti ini dan juga tidak terlalu keras, artinya sudah siap untuk dibentuk. Karena ini saya akan menggunakan 2 warna, jadi untuk adonannya saya bagi menjadi 2 bagian terlebih dahulu. Selanjutnya tambahkan pewarna makanan secukupnya. Di sini saya menggunakan warna merah rose dan yang satunya saya biarkan warnanya putih aja gitu, natural. Nah, ini untuk warnanya, warna aslinya sebenarnya klepon ini identik dengan berwarna hijau. Kenapa demikian? Itu karena pada zaman dahulu pewarna makanan yang instan seperti ini itu belum banyak tersedia, sehingga pada zaman dulu orang-orang menggunakan pewarna alami yaitu daun pandan. Berikutnya sediakan sebanyak 2,5 keping gula aren atau gula merah gula Jawa. Di sini dipotong kecil-kecil berbentuk sedikit seperti dadu. Tapi ini nanti yang digunakan secukupnya, tidak keseluruhan. Jadi nanti bisa disesuaikan aja dengan banyaknya adonan. Kembali ke adonan tadi, pertama bentuk-bentuk adonan seperti ini terlebih dahulu. Ini hanya menggunakan filling untuk mengukur agar nanti bisa kurang lebih sama ya untuk besarnya. Tapi apabila Anda ragu untuk ukurannya nanti, takut ada yang kebesaran dan kekecilan, lebih baik menggunakan takaran sendok. Atau kalau punya timbangan lebih baik ditimbang agar nanti besarnya bisa sama persis. Selanjutnya bentuk adonan kurang lebih sama seperti di video ini, lalu isi dengan gula merah, lalu dibulatkan sampai bentuknya halus dan semua permukaan gula merah tertutup. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai dibentuk bulat seperti ini. Selanjutnya sediakan kelapa parut yang setengah tua dan sudah dikupas kulitnya ya. Jadi untuk cangkang-cangkangnya itu bersih semuanya sehingga warnanya putih, benar-benar bersih. Nah, ini tipsnya apabila mau awet, untuk kelapanya dikukus terlebih dahulu. Tapi kalau dirasa mau habis hari itu juga tidak dikukus juga tidak masalah. Tapi kalau mau sampai berhari-hari ya ini harus dikukus terlebih dahulu agar kelapanya tidak mudah basi. Setelah semuanya selesai dibentuk bulat seperti ini, saatnya untuk merebus klepon di atas air yang sudah mendidih. Ini wajib banget airnya harus mendidih. Kemudian rebus klepon atau onde-onde sampai mengapung. Jadi ini bisa ditandai ketika sudah matang, ia akan mengapung sendiri.
Kalau warnanya sudah berubah seperti ini harus diaduk-aduk terlebih dahulu karena biasanya ada yang lengket di bawah wajan di teflon, jadi harus diaduk. Nah, ini dia hasilnya ketika sudah matang, dia akan mengapung dengan sendirinya. Setelah mengapung harus segera diangkat karena biasanya kalau kelamaan direbus dia akan pecah, gula merahnya akan keluar. Jadi kalau sudah mulai mengapung seperti ini harus segera diangkat. Sebelum ditaburi di atas kelapa parut, ini wajib banget setelah diangkat dalam keadaan masih panas harus disiram menggunakan air dingin secukupnya. Dan yang terakhir, cukup baluri klepon atau onde-onde menggunakan kelapa yang sudah disediakan tadi. Cara mencampurnya dengan kelapa harus hati-hati ya, jangan sampai gula merahnya pecah. Ini dia hasilnya setelah dibaluri dengan kelapa parut. Ini sudah kelihatan cantik banget dan kalau mau dijual tinggal ditata ke dalam mika transparan. Nah, ini karena menggunakan tepung ketan murni, tidak ada campuran apa-apa, sehingga ini untuk teksturnya benar-benar kenyal seperti mochi. Dan ini walaupun sudah berhari-hari dia akan tetap lembut digigit, tetap kenyal-kenyal ya. Berbeda dengan apabila dicampur dengan tepung terigu biasa. Jadi sebenarnya itu bisa dicampur tepung terigu biasa, tapi di video kali ini saya tidak mencampurnya. Nah, bedanya kalau dicampur dengan tepung terigu biasa itu hasilnya kurang kenyal. Dan kalau digigit sedikit agak kurang lengket gitu ya, kurang kenyal-kenyal gitulah. Dan biasanya orang kalau mau dijual itu dicampur dengan tepung biasa agar tidak terlalu kenyal dan lembek. Baiklah, itu saja. Terima kasih banyak sudah menonton videonya sampai habis. Sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya dan di resep-resep berikutnya. Dan tulis komentarnya di bawah video ini ya. Nama kue ini, jajanan jadul ini di tempatnya Anda itu apa namanya? Karena saya yakin di setiap daerah pasti memiliki nama yang berbeda-beda. Walaupun ini adalah sama-sama resepnya dan juga bentuknya sama, tapi biasanya beda daerah, beda namanya. Oke, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.